Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NDH01 dari kelompok 1. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai learning journal akuntabilitas. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas dan responsibilitas sering diartikan sama, walaupun keduanya memiliki makna yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya atau hasil kinerja yang harus dicapai atas amanah yang diberikan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Dan terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam proses, setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Yang pertama, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Yang kedua, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Yang pertama, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Saya Muhammad Rais Al-Azhar dengan NDH02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme akuntabilitas, di mana setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri yang dapat diartikan berbeda-beda dari setiap anggotanya, hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain adalah sistem penilaian kinerja, kemudian ada sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan. Mekanisme akuntabilitas yang baik harus mengandung 4 dimensi di dalamnya. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas proses, yang terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansinya, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasinya. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas program,
di mana dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau apakah ada alternatif program lain yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPRD atau DPR dan masyarakat luas. 4 dimensi ini diperlukan dalam mekanisme akuntabilitas untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel. Selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perencanaan strategis berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Kemudian juga ada Renstra untuk SKPD dan SKP untuk PNS. Yang kedua adalah kontrak kinerja, yaitu kontrak yang dibuat setiap tahun yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Dan yang ketiga adalah LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya adalah lingkungan kerja yang akuntabel. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kepemimpinan, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Dengan pimpinan memberikan contoh komitmen yang tinggi dalam bekerja, akan memberikan efek positif bagi pihak lain untuk ikut berkomitmen. Kemudian yang kedua adalah transparansi, yang mana akan mendorong komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antara kelompok internal dan eksternal, serta akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah integritas, yang menjadikan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholders. Yang keempat adalah tanggung jawab, di mana memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah keadilan, yang merupakan landasan utama dalam akuntabilitas. Yang keenam adalah kepercayaan, yang berkaitan erat dengan aspek keadilan tadi, di mana rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kemudian yang ketujuh adalah keseimbangan, di mana diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kemudian yang kedelapan adalah kejelasan, di mana agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah konsistensi, di mana konsisten akan menjamin stabilitas. Penerapan kebijakan atau prosedur yang tidak konsisten akan berakibat pada melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Selanjutnya adalah framework akuntabilitas, di mana dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja, ada 5 langkah yang harus dilakukan. Dimulai dari menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran serta tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Setelah menentukan tujuan dan tanggung jawab tadi, dilanjutkan dengan membuat perencanaan terkait apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi program atau kebijakan apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan waktu pelaksanaannya, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Selain itu, juga perlu mengidentifikasi terkait sumber daya yang dimiliki dan konsekuensi apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Kemudian, atas perencanaan tadi, dilakukan implementasi dan dipantau kemajuan apa saja yang sudah dicapai. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui hambatan yang ada dalam implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Selanjutnya, hasil implementasi dan pemantauan tadi kita laporkan secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu, sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar dan mudah dipahami. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah, NDH 03 dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terbagi menjadi 5. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Seperti kita ketahui, keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik ada 2 kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan. Maksudnya dapat dikecualikan hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut dapat merugikan kepentingan publik. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan atau aksesibilitas informasi. Dalam hal ini bersandar pada beberapa prinsip. Yang pertama, Maximum Access Limited Exemption atau MEL. Artinya, akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Yang kedua, permintaan informasi tidak perlu disertai alasan. Yang ketiga, informasi memiliki mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Yang keempat, pejabat publik yang memberikan informasi kepada masyarakat harus dilindungi jika pemberian informasi dilandasi itikat baik. Yang kelima, informasi harus utuh dan benar, karena dikhawatirkan menyesatkan pemohon informasi jika informasi tersebut tidak benar dan tidak utuh. Yang keenam, informasi proaktif. Maksudnya, badan publik mengumumkan informasi tanpa harus dengan permohonan. Akuntabilitas dalam konteks yang kedua adalah praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Buruknya sikap aparat pemerintahan sangat berkaitan dengan etika. Salah satu sikap aparat yang buruk adalah penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada praktek kecurangan. Fraud terjadi karena 1. Insentif atau tekanan untuk melakukan fraud. Yang kedua, sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Akuntabilitas dalam konteks yang ketiga adalah penggunaan sumber daya milik negara, yang bisa dikatakan juga fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Setiap PNS harus memastikan penggunaannya. Yang pertama, sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku. Yang kedua, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Dan yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Demikian dari saya, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Hilman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hilman Gunawan dari kelompok 1, nomor absen 04. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Halimah tentang akuntabilitas dalam konteks. Untuk akuntabilitas dalam konteks yang keempat adalah penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan yang akan dilaksanakan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga pengguna atau stakeholder mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Data dan informasi yang disimpan dan digunakan harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut, yaitu relevant information diartikan sebagai data dan informasi yang disediakan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, reliable information diartikan sebagai informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak bias. Yang ketiga, understandable information diartikan sebagai informasi yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna atau orang yang awam sekalipun. Kemudian untuk yang keempat, comparable information diartikan sebagai informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Kemudian untuk materi akuntabilitas dalam konteks yang kelima adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seseorang mempunyai konflik kepentingan, tapi bagaimana seseorang tersebut menyikapinya. Untuk tipe-tipe konflik kepentingan adalah yang pertama, keuangan, penggunaan sumber daya lembaga
termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Kemudian konflik kepentingan yang kedua adalah non keuangan. Di sini adalah penggunaan posisi atau wewenang disalahgunakan untuk membantu diri sendiri dan atau orang lain. Kemudian untuk konsekuensi konflik kepentingan. Di sini yang pertama adalah hilang dan berkurangnya kepercayaan. Kemudian yang kedua memburuknya reputasi. Yang ketiga tindakan indisipliner. Kemudian yang keempat pemutusan hubungan kerja. Dan yang kelima adalah hukuman perdata atau pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelompok 1 dengan INDEHA 05. Menjelaskan tentang materi 4, menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun perilaku untuk menjadi PNS yang akuntabel adalah 1. Perilaku individu. Yang dimaksud dengan perilaku individu adalah PNS yang bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif atau kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka, serta PNS yang tidak mengganggu, menindas atau mendiskriminasi rekan kerja dan masyarakat. 2. Perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Ialah PNS yang tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain yang dipersyaratkan atau dibolehkan oleh hukum, serta tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk kepentingan pribadi, komersial, untuk diri sendiri, kelompok, ataupun orang lain. 3. Menghindari perilaku yang curang dan koruptif, yaitu PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensi untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Serta PNS harus melaporkan setiap pelanggaran kode etik, melaporkan perilaku yang curang dan korupsi. 4. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, yaitu PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi, serta PNS harus secara teliti dan efisien dalam menggunakan fasilitas kantor, peralatan, kendaraan, voucher, serta barang dan jasa lainnya. 5. Perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Contoh, PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. 6. Perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan, yaitu PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dan tidak memihak. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika dapat membuat keputusan dan tindakan yang akurat. Demikian tentang materi 4, menjadi PNS yang akuntabel.